Masjid. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Cilegon, selamat datang. Perlu kami sampaikan bahwa kami atas nama panitia penyelenggaraan kegiatan ini akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, dasar hukum daripada pelaksanaan ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 79 tentang Kesejahteraan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19 tentang 1999 tentang pembentukan Kota Banjarnegara 2 Cilegon. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan pendidikan anak usia dini. 10. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif. 11. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1 tahun prasekolah dasar. 12. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 425.05 garis miring F.135 garis datar didik garis miring 2021 tentang penetapan Bunda PAUD Kota Cilegon. B. Pengukuhan dan pelantikan Bunda PAUD Kelurahan, Pokja Bunda PAUD Kecamatan, dan Pokja Bunda PAUD Kelurahan se-Kecamatan Ciwandan antara lain: 1. Pokja Bunda PAUD Kecamatan Ciwandan. 2. Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD Kelurahan Banjarnegara. 3. Bunda PAUD dan Pokja PAUD Bunda PAUD Kelurahan Bubangsari. Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD Kelurahan Pelanggakari. Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD Kelurahan Kepuh. Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD Kelurahan Gunung Sugi. Pokja Bunda PAUD Kelurahan Tegal Ratu. Sementara untuk Bunda PAUD Kelurahan Tegal Ratu telah dilantik di tingkat Kota Cilegon pada bulan Desember 2021. Kami mengharapkan sebagai penyelenggara, mudah-mudahan pengukuhan dan pelantikan Bunda PAUD ini senantiasa bisa mewujudkan harapan semua anak Indonesia khususnya Kota Cilegon memperoleh pendidikan anak usia dini yang berkualitas sesuai dengan cita-cita negara kita, yaitu Indonesia Emas 2045 melalui PAUD berkualitas. Ciwandan, yang terhormat Sekmat Kecamatan Ciwandan, yang terhormat Bunda PAUD se-Kecamatan Ciwandan, Bapak Ibu Lurah se-Kecamatan Ciwandan, yang saya hormati Bunda PAUD Kecamatan Ciwandan, Ketua Pokja PAUD Kecamatan Ciwandan, organisasi mitra, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara pengukuhan dan pelantikan Bunda PAUD Kelurahan, Pokja PAUD Kelurahan, dan Pokja Bunda PAUD Kelurahan. Menitipkan salam karena badannya tidak fit, jadi hari ini agendanya kemudian didelegasikan kepada saya selaku Kabid P2 PNS. Mungkin sebelum beda sambutan saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu, karena baru sebulan saya diamanahi
sebagai Kabid P2 PNS. Nama saya Fani Eriza. Dulu saya bertugas di Kasubag Program Didik selama 5 tahun. Alhamdulillah per 5 Agustus kemarin saya diamanahi sebagai Kabid P2 PNS menggantikan Bapak Najib yang sudah 8 tahun PAUD, sekarang udah naik kelas jadi Kabid SD dan SMP. Jadi mohon izin nanti mungkin banyak berdiskusi dan berkolaborasi nanti kita untuk terutama terkait peningkatan untuk PAUD di Kecamatan Juanda ya Bu Bunda PAUD Kecamatan Juanda. Jadi memang ada beberapa hal nanti yang akan kita dorong, kita diskusikan bareng-bareng terkait peningkatan mutu terutama di Kecamatan Juanda, karena memang kalau melihat dari itu sebetulnya sudah baik ya di Kecamatan Juanda terkait partisipasi, cuma memang ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan pengukuhan dan pelantikan hari ini semakin banyak yang kita sinergikan, kita kolaborasikan, kita sama-sama cari permasalahan-permasalahan terkait angka partisipasi yang masih kurang maksimal ya Bu Ketua Bagian, karena memang ada beberapa masalah yang sudah kita sama-sama identifikasikan. Nah itu perlu bantuan Bapak Ibu di tingkat kewilayahan di kecamatan dengan di kelurahan. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan juga terkait wajib PAUD ya, wajib TK sekolah, karena memang itu adalah implementasi dari aturan perundang-undangan yang harus kita sama-sama sosialisasikan ke orang tua tentunya, karena memang ada banyak hal kurangnya sosialisasi. Jadi mungkin salah satunya menyebabkan angka partisipasi PAUD kita masih rendah, masih kurang optimal teman-teman. Itu salah satunya. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan secara kewilayahan, kita sama-sama tingkatkan angka partisipasi dengan mensosialisasikan kepada orang tua tentunya. Karena nanti sebagai informasi untuk tahun 2023 untuk penerimaan peserta didik baru yang SD itu nanti akan dimaksimalkan, kita utamakan yang sudah melempuh PAUD formal TK. Jadi yang sudah TK kita utamakan, nanti akan dituangkan juga di PPDB-nya. Jadi untuk SD negeri yang diutamakan salah satunya selain umur dan zonasi, salah satunya adalah anak-anak yang sudah menempuh PAUD karena formal, karena itu adalah implementasi dari aturan yang sudah diatur di secara undang-undang itu terkait prasekolah. Jadi pendidikan formal ini sangat formal itu memang sangat harus kita optimalkan. Yaitu salah satunya itu kami mohon bantuannya dari Dinas secara kewilayahan, disosialisasikan secara kewilayahan melalui Bapak Ibu dari Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Kelurahan, untuk mengejar PAUD Kelurahan di mohon bantuannya. Kemudian apa yang menjadi persoalan di lapangan mohon disampaikan kepada kami Dinas Pendidikan supaya bisa kita identifikasi dan kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Karena kalau yang tahu potret di lapangan ya Bapak Ibu di secara kewilayahan ya di Kecamatan Kelurahan. Jadi kami menunggu sinergi nanti kolaborasi berikutnya yang kita diskusikan bareng-bareng apa yang menjadi kebutuhan supaya kita bisa sama-sama mewujudkan PAUD yang holistik dan integratif terutama di Kecamatan Juanda. Mungkin itu sedikit dari saya. Terakhir saya ucapkan selamat untuk pengukuhan dan pelantikan Bunda PAUD Kelurahan, Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Kelurahan di Kecamatan Ciwandan. Semoga upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD di Kota Cilegon diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi dan dilancarkan semuanya. Kelurahan 1. Keputusan Lurah Kelurahan Gunung Sugih nomor 400-09-01-PN-2022. 2. Keputusan Lurah Kelurahan Kepuh nomor 421-09 Sekretaris
garing 2022. 3. Keputusan Lurah Kelurahan Blandakari nomor 03 garing 4201 garing Seklur garing 5 garing 2022. 4. Keputusan Lurah Kelurahan Kubangsari nomor 420 garing 043 PM Kesos garing 2022. 5. Keputusan Lurah Kelurahan Banjarnegara nomor 420 garing 41 garing PM Kesos garing 2022 tentang penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Gunung Sugi, Kelurahan Ketu, Kelurahan Blandakari, Kelurahan Kubangsari, Kelurahan Banjarnegara, Lurah Kecamatan Ciwandan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, ke-1, menetapkan Bunda PAUD Kelurahan Sekecamatan Ciwandan. 1. Bunda PAUD Kelurahan Gunung Sugi Nyonya Novira Hairul Fitri ST. 2. Bunda PAUD Kelurahan Kepung Nyonya Leni Megawati Esos. 3. Bunda PAUD Kelurahan Blandakari Nyonya Ida Faridatul Hafido. 4. Bunda PAUD Kelurahan Kubangsari Nyonya Ita Nufita AMD Farmasi. 5. Bunda PAUD Kelurahan Banjarnegara Nyonya Susanti SPD. Kedua, tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-1 sebagai berikut dan seterusnya. Ketiga, segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum. Kedua, dibebankan pada sumber dana APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang sah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Ciwandan pada tanggal 29 September 2022. 1. Lurah Gunung Sugi. 2. Lurah Kepung. 3. Lurah Blandakari. 4. Lurah Kubangsari. 5. Lurah Banjarnegara. Dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bunda Kelurahan Kubangsari Nyonya Ita Mutia AMD Farmasi. Selanjutnya Bunda Kelurahan Banjarnegara Nyonya Susanti. Bahwa 1. Siap dan bersedia mendukung gerakan nasional PAUD berkualitas demi menciptakan anak-anak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. 2. Bertekad dan bersungguh-sungguh mewujudkan layanan PAUD holistik integratif yang mencakup pendidikan, perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini. 3. Berperan aktif dalam pengembangan program pendidikan anak usia dini. 4. Tulus dan ikhlas dalam mengemban amanah tugas Bunda PAUD dengan sebaik-baiknya.
usia dini Kota Cilegon nomor 001-BP-2022 tentang pembentukan kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 membentuk kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ciwandan dengan susunan anggota tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua dan seterusnya. Ketiga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, kelompok kerja bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ciwandan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilegon pada tanggal 29 September 2022. Bunda PAUD Kecamatan Ciwandan Ratu Rasmawati Aryani SDMM dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ciwandan nomor 001-BP-2022 tentang pembentukan kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Ciwandan. Susunan keanggotaan kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Ciwandan masa bakti 2022 sampai 2024. Pembina 1. Camat Ciwandan, 2. Sekmat Ciwandan, 3. Kasih Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengarah 1. Haja EM Suhaina SPD MM, 2. Muhammad Darja SPD MM, 3. Haja Siti Mausiah SPD, 4. Del Beranda Haja Juwaria MPDI. Penanggung jawab Ratu Rahmawati SDMM. Ketua Kelompok Kerja Purwati SPD. Wakil Ketua Pokja Siti Hamro Sutarman. Sekretaris Kelompok Kerja 1. Nining Sylvia SPD, 2. Jubaida Masudi SPD. Bendahara Kelompok Kerja 1. Hani Sumiati, 2. Sri Handayani Suhaimi SD. Komisi Bidang Pendidikan dan Peningkatan Mutu PAUD Ketua Enu Sokoi Aindraini SPDI. Anggota 1. Rumiati, 2. Marwia SPD, 3. Jamiatul Amalia, 4. Khasiat. Komisi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau PAUD HI. Ketua Abdillah SPD. Anggota 1. Dr. Nureka F, 2. Antistin Lesna, 3. Ayu Widiawati SPD. Komisi Advokasi. Ketua Karna SPD. Anggota 1. Siti Masyaro, 2. Yaya Mustahida, 3. Emi Himawati SD, 4. Ikin Hidayah SPDI. Komisi Humas dan Kerjasama. Ketua Lailatul Hasanah SPDI. Anggota 1. Safiha, 2. Umu Istiqomah SPD, 3. Kuliati SPD. Bunda PAUD Kecamatan Ciwandan Ratu Rahmawati Aryani SDMM dicap dan ditandatangani. Pak Sutarman, Sekretaris 1 Nining Sylvia SPD, Sekretaris 2 Jubaida Masudi SPD. Bahwa 1. Siap dan bersedia mendukung gerakan nasional PAUD berkualitas demi menciptakan anak-anak generasi penerus bangsa
yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. 2. Bertekad dan bersungguh-sungguh mewujudkan layanan PAUD holistik integratif yang mencakup pendidikan, perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini. 3. Berperan aktif dalam pengembangan program pendidikan anak usia dini. 4. Tulus dan ikhlas dalam mengemban amanah sebagai Pokja Bunda PAUD Kecamatan dengan sebaik-baiknya. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Ciwandan, Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD, Cilegon Baru, Pembentukan Pokja Bunda PAUD Kelurahan. Keputusan Bunda PAUD Anak Usia Dini nomor 001-BP-2022. 1. Bunda PAUD Kelurahan Gunung Sugi. 2. Bunda PAUD Kelurahan Kepuh. 3. Bunda PAUD Kelurahan Randakari. 4. Bunda PAUD Kelurahan Tegal Ratu. 5. Bunda PAUD Kelurahan Kubangsari. 6. Bunda PAUD Kelurahan Banjarnegara. Bunda PAUD Kelurahan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 membentuk kelompok kerja Bunda PAUD Kelurahan dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas membantu pendidikan anak usia dini Kecamatan Ciwandan dan seterusnya. Ketiga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-2, kelompok kerja bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan se-Kecamatan Ciwandan, Bunda PAUD Kelurahan Gunung Sugi, Bunda PAUD Kelurahan Kepuh, Bunda PAUD Kelurahan Randakari, Bunda PAUD Kelurahan Tegal Ratu, Bunda PAUD Kelurahan Kubangsari, Bunda PAUD Kelurahan Banjarnegara, dicap dan ditandatangani. yang saya hormati, saya banggakan Ibu Hajah Siti Faridah Tentamarta, Ibu Ketua Pokja Bunda PAUD Kota
juga Ibu Hajah Diah Monalisa Maman Mauludin selaku Wakil Ketua 2 PKK Kota Cilegon, sejajaran pengurus. Kemudian yang saya hormati Ibu Kabid Dinas Pendidikan, penilik baik PAUD, TK, RA. Kemudian yang saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciwandan, sekaligus ex officio Ketua atau Bunda PAUD Kecamatan, dan jajaran pengurus Bunda PAUD Kecamatan Ciwandan. Kemudian yang saya hormati para lurah sewilayah Kecamatan Ciwandan, alhamdulillah hadir semua lengkap dengan berseragam sama. Ini menunjukkan kebersamaan dan kekompakan. Aplaus untuk para lurah kita, karena nanti beliaulah yang sebagai penggerak dan motor di lapangan. Juga yang saya hormati Ketua atau Bunda PAUD Kelurahan sewilayah Kecamatan Ciwandan yang baru saja dilantik, sekaligus saya ucapkan selamat. Juga Ketua Pokja Bunda PAUD Kecamatan dan Pokja Bunda PAUD Kelurahan, semuanya hari ini alhamdulillah dilantik borongan Bu, dari pagi sampai dengan hari ini, siang ini. Karena memang kita untuk mewujudkan Cilegon baru, modern dan bermartabat, kita harus lari cepat supaya kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk anak-anak PAUD kita, segera terrealisasi secara baik. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan kata yang paling indah pada hari ini selain kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sampai detik ini dan mudah-mudahan seterusnya senantiasa diberikan iman Islam, iman sehat, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita hari ini dalam rangka pelantikan Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD sewilayah Kecamatan Ciwandan, dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam semoga makbul. Salawat serta salam mari sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, termasuk kita umatnya sebenarnya hari sama. Ibu Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Cilegon yang kami muliakan, dan Ibu Wakil Ketua PKK Kota Cilegon. Yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di sela-sela kesibukan yang begitu padat, tapi alhamdulillah Ibu Wakil Wali Kota dan Bu Sekda menyempatkan diri untuk hadir langsung di tempat ini untuk menyaksikan langsung pelantikan pengukuhan Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD se-Kecamatan Ciwandan. Maka kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu sekalian. Tentunya ini satu motivasi tersendiri bagi kami dan satu dorongan bagi kami untuk kami ingin bekerja lebih maksimal di lapangan. Maka plus untuk Ibu Wakil Wali Kota dan Ibu Sekda. Selanjutnya, pelantikan ini tentunya tidak hanya sebatas pelantikan saja. Ibu perlu kami laporkan, tadi sudah dilihat selayang pandang kegiatan Bunda PAUD. Sejatinya kami semenjak diberikan amanah di Kecamatan Ciwandan ini, kami sangat konsen sekali terhadap yang namanya dunia pendidikan. Selanjutnya juga dunia kesehatan. Dunia pendidikan kita fokus kepada yang namanya PAUD
TK, dan RA, tanpa membeda-bedakan antara PAUD, TK, dan RA semuanya. Jadi kami berusaha untuk bagaimana mewujudkan harapan dari semua kalangan. Ada kegiatan di kami bagaimana kita ingin mengasah kreativitas anak saat itu, saat belum pandemi. Nah, juga kami mengadakan satu momen kegiatan untuk bagaimana para tutor, para guru, ya, para ustadz-ustadzah di TK, RA maupun PAUD ini juga punya kompetensi, ya, punya apa istilahnya itu daya apa untuk bagaimana membuat anak kita yang maju, untuk bagi anak kita, membuat anak kita untuk belajar lebih. Maka oleh karena itu kami juga mengadakan yang namanya lomba apresiasi pendidik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami ingin terus mengembangkan, apalagi sekarang sudah dilantik ya. Saat itu alhamdulillah dengan kesemangatan yang ada di kami berusaha maksimal, tetapi akan lebih maksimal lagi dengan adanya surat keputusan atau pelantikan ini untuk bagaimana kata Bu Kabid tadi menurunkan ya Bu Kabid ya, menurunkan apa tadi itu? Menaikkan partisipasi siswa sekolah. Kalau dilihat di Ciwandan, saya rasa kayaknya mah sekolah sedang ya dia. Nggih Bu nggih. Ning PAUD TKRA itu semuanya sekolah semuanya. Gitu. Jadi insyaallah melalui Pokja Bunda PAUD ini kami akan bekerja lebih keras lagi. Ya Bu ya. Sepakat bukan Bu? Harus bekerja lebih keras lagi ya. Lebih semangat lagi untuk bagaimana kita mewujudkan yang namanya ini temanya, mewujudkan generasi emas di 2045. Ya. Jadi ini harapan kita semuanya dalam rangka kita ingin mewujudkan itu. Selanjutnya Bu, perlu kami laporkan, kami juga menyusun tim kami di Pokja Bunda PAUD ini, kami ingin profesional Bu. Kalau Bunda PAUD sudah pasti Bunda PAUD kecamatan adalah ex officio Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan. Tapi istri saya ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini bukan pendidik. Ya kan? Bukan pendidik. Artinya beliau sebagai simbol Bunda PAUD-nya. Kami ingin profesional di lapangannya. Jadi kami ingin Pokjanya ya di bawah yang bekerja untuk menangani PAUD ini, PAUD TKRA ini orang-orang yang profesional yang di bidangnya. Lamun guru camat jadi guru, waduh, muridnya kayak mah udah stres jalannya katanya gitu. Iya, kebayang muridnya kalau tuh, seperti itu. Karena beliau biasa bekerja. Nah, beda dengan khusus memang sesuai ahlinya. Maka tadi ketua Pokjanya dari mulai kecamatan sampai dengan kelurahan semuanya adalah pendidik-pendidik di wilayah masing-masing. Maka plus untuk semuanya para pengurus PAUD kelurahan dan kecamatan. Kami ingin tidak hanya yang namanya struktur itu terpampang di tembok saja. Kami ingin tentunya setelah dilantik ini, karena memang sudah sesuai bidangnya, Bapak pendidik, kita tinggal lari, kita tinggal run sesuai apa yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan. Arahnya bagaimana? Kita ingin itu sehingga nanti tentunya harapan peserta didik, harapan para tutor, para guru, para ustadz-ustadzah yang mendidik anak-anak kita baik di PAUD TKRA itu bisa maksimal hasilnya. Itulah harapannya ke depannya. Maka kami ingin profesional dalam rangka kita ingin mendidik anak-anak kita sekarang dan masa depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, saya ucapkan selamat atas nama pemerintah Kecamatan Ciwandan pada ibu sekalian yang baru saja dilantik
dan dilantik itu mengandung sebuah amanah. Maka simbolnya kita kuat, Ibu. Kuat itu adalah kepercayaan untuk amanah terbaik. Maka tolong jaga kepercayaan amanah itu, ya, kepercayaan untuk sebuah amanah itu yang terbaik di mata Allah dan terbaik di mata manusia. Itulah yang harus kita lakukan dalam rangka kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Ibu Wakil Wali Kota Bu Seda, kami mohon maaf apabila tentunya penyelenggaraan ini banyak kekurangannya, Bu. Mohon maaf baik dari hidangan, mungkin dari teknis kegiatan tadi. Karena jujur, dan tadi saya ngobrol sama Bu Kabid, ternyata kata Bu Kabid ini, Pak, Ciwandan ini ternyata yang pertama menyelenggarakan pelantikan Bunda Paut. Jadi kalau banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf, Bu. Tapi ini kami ingin maksimal, Bu. Ya, kami ingin maksimal. Begitu satu hari ini selesai, hari berikutnya nanti harus kita larikan di KPK. Di bulan depan, di Oktober ini kami sudah punya program, Bu. Kami akan ada program yang namanya PMT, pemberian makanan tambahan. Kita banyak industri, kami mohon Pak Lurah, Dewan Pembina dari PAUD nanti ikut mendorong ke industri untuk menyediakan PMT yang nanti kita bersama-sama akan turun beserta tim yang tadi sudah diselempangi, yang tadi sudah dilantik, ya. Karena tadi saya lihat dandannya luar biasa, pangling, ya Pak Lurah ya, pangling Pak Lurah, menurutku istri-istrinya luar biasa dandannya. Saya jam itu subuh kayaknya. Sampai bapaknya dari tanya nanti, Pak Lurah sama sarapan dari kepercayaan. Rayap praktek dandannya. Jadi praktek Dewi sarapan ini mantan sejak gede. Ya intermezzo aja ya. Itulah artinya keseriusan ibu-ibu ya, dengan ibu hadir hari ini, dengan ibu dilantik hari ini sebuah tanda kesemangatan kita untuk bagaimana kita berbuat. Ya, selagi diberikan kesempatan oleh Allah, selagi kita diberikan umur, kata Pak Wali Kota, selagi kita berdiri di atas tanah, sebelum kita di bawah tanah, mari kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Mari banyak-banyak kita melaksanakan apa yang menjadi niatan kita, yang insya Allah itu semua menjadi ladang ibadah baik kita semua. Karena sejatinya kita hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, menjadi anggota, menjadi pengurus, menjadi apa istilahnya Bunda Paut, ini adalah sebagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita benar-benar laksanakan apa yang menjadi amanah tadi, karena sudah disumpah, sudah dilantik. Ya, insya Allah, mari sama-sama kita bekerja di lapangan untuk mewujudkan yang namanya Cilegon baru, modern dan bermartabat. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciwandan, Bunda Paut, Pokja Bunda Paut, Cilegon baru. Terima kasih. Serta keluarga, sahabat serta para pengikutnya juga yang dimaksud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sampai kehabisan kata-kata untuk menyatakan mengapresiasi kreativitas, inovasi dari Kecamatan Ciwandan. Dengan Bu Kabid, selama ini kita sudah berjalan hampir setahun ya, Bu Sekda ya, Bunda Paut, Bunda Kota dilantik, dan kita terus menghayu-hayu Bunda Paut di kecamatan maupun kelurahan, dan baru di Kecamatan Ciwandan ini yang sangat lengkap rangkaian kegiatannya. Apresiasi bahkan Pak Dipol.
bagi kami kota, kami jangan sampai ketinggalan oleh Pak Camat maupun Camat. Sedikit mungkin yang menjadi harapan saya dengan melihat seperti ini, motivasi yang sangat luar biasa baik dari Pak Camat maupun Bunda Pautnya. Satu kehausan yang mungkin sedikit terkena ya Pak Widya terhadap Kecamatan Ciwandan ini. Apa diantaranya mungkin gitu, bukan mungkin, dan ini menjadi harapan yang sangat tinggi, ekspektasi kami sangat tinggi pada Kecamatan Ciwandan ini. Dari Kecamatan Ciwandan lah mungkin nanti 5 atau 11 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang akan kita peroleh generasi-generasi yang tadi sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak karimah. Ini hal yang mungkin kita harus holistik. Kenapa harus ada PAUD yang berkualitas? Mungkin Bunda PAUD nanti punya hak atau bahkan mungkin wewenang untuk minta indikator capaian, untuk mengevaluasi dan memonitoring apakah harapan-harapan dari terutama pendidikan mungkin ya, dinas pendidikan itu sudah terrealisasi. Maka saya sendiri sebagai Pokja Kota sangat berharap kepada Pokja Kecamatan maupun Kelurahan, mari kita bantu Bunda realisasi dari program-program Bunda PAUD. Contoh misalkan tadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Camat bahwa Bunda berlatar belakang bukan dari pendidikan, sehingga kerja keras dari kita sebagai Pokja PAUD itu sangat menentukan sekali. Kitalah mesinnya, Bunda PAUD pengarahnya, Bunda PAUD adalah sopirnya, sementara mesinnya, motornya adalah kita. Maka hal yang harus kita utamakan dalam bekerja di Pokja Bunda PAUD ini, yang pertama adalah jangan berhenti untuk berkoordinasi. Satu, koordinasi, konsolidasi, dan sinergi. Koordinasi dengan siapa? Terutama dengan Bunda PAUD-nya. Karena walaupun bagaimana kita hanya merealisasikan mimpi-mimpi Bunda PAUD. Bunda PAUD lah yang punya visi. Bunda PAUD maunya apa? Ini harus diterjemahkan oleh Pokja Bunda PAUD. Bunda PAUD dengan sekian, dengan seabrek kegiatan sudah menjadi ketua PKK-nya, sudah pekerjaan-pekerjaan dalam rumah, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, sehingga mungkin akan terlewat kunjungan ke lembaga, mengapresiasi lembaga, sementara tagihan-tagihan itu akan selalu ada, baik itu dari kota maupun dari pusat. Apa di antara tagihannya? Yang pertama, terrealisasinya atau terselenggaranya PAUD HI, satu PAUD HI di setiap kelurahan. Apa ciri PAUD HI? Ini tugas Pokja untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan dengan para ormas. Bunda PAUD, kenapa Bunda PAUD dianjurkan untuk diampu oleh Ibu Negara istilahnya, Ibu Wali, Ibu Camat, Ibu Lurah. Karena dengan kewenangannya beliau punya wewenang untuk mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan seluruh ormas-ormas atau unit-unit yang berhubungan dengan anak usia dini, bukan saja dengan dinas pendidikan. Karena PAUD itu sendiri singkatannya bukan dari pendidikan anak usia dini, tapi pengembangan. Bagaimana Bunda PAUD bisa mengembangkan seluruh kebutuhan baik yang menyangkut pelayanan maupun perlindungan terhadap anak usia dini, itu Bunda PAUD berhak punya wewenang untuk bisa
dalam hal pengembangan bukan saja pada anak usia masuk sekolah, tapi dari usia 0 tahun Bunda PAUD harus sudah mulai bisa mendeteksi, sehingga tidak lagi kita temukan di angka 100.000 angka kelahiran itu yang terdeteksi dengan anak stunting. Kenapa? Karena Bunda PAUD dengan include-nya sebagai ketua PKK, beliau punya armada yang luar biasa. Pendataan ada di kadar Wisma. Data keluarga ada di sana semua. Data keluarga, ibu bapak, anak berapa, yang usia berapa, sehingga anak usia dini dari 0 sampai anak SD harusnya ada di Dasar Wisma, sehingga Bunda PAUD bisa melihat anak tersebut sekolah di mana, anak tersebut sudah sekolah atau tidak. Jadi armada Bunda PAUD, Dasar Wisma, kader Posyandu, kader PKK itu sangat luar biasa ya. Sebetulnya ketika ini disinergikan, siapa yang bisa mensinergikannya? Kita, Pokja Bunda PAUD diundang dalam rapat koordinasi maupun konsolidasi dengan menyertakan kader Dasar Wisma. Karena kita tidak bisa meninggalkan kader Dasar Wisma. Kenapa? Karena pada Dasar Wisma tersebut ada data keluarga. Kita bukan ke Dasar Wisma bukan berarti intervensi memberikan program, tapi kita bersinergi untuk punya anak berapa, di mana dalam sehingga kemarin ketika kita kota itu kunjungan ke Kemendikbud, ada satu kota yang dia APK-nya sampai 110. Ya Bu Sam, kalau tidak salah ya 110%. Jadi melonjak bukan saja 100. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Mungkin anak usia 2 tahun itu sudah dimasukkan ke dalam Dapodik. Entah itu Dapodik di daycare mungkin, entah di posyandu, gitu seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita mengejar-kejar angka yang baru 6 tahun masuk Dapodik, ya tetap kita hanya selalu tertinggal. Angka kita baru di 47. Sementara nasional itu menargetkan 60 ya, 60. Bahkan kemarin saya di kota, yuk kita genjot sampai 75%. Nah itu pada jawab, wah mana mungkin gitu ya dari 47. Nah harapannya itu mungkin salah satunya adalah dari Ciwandan yang bisa menaikkan angka tersebut. Amin. Bagaimana cara menaikkannya? Satu, sosialisasi tadi saya lihat dari kegiatan-kegiatan Pak Camat maupun Bunda PAUD itu sudah dilaksanakan. PAUD HI. Holistik. Kenapa holistik? Tadi mungkin ciri-ciri antara holistik dengan berkualitas. Bunda PAUD harus memastikan bahwa lembaga tersebut adalah lembaga berkualitas. Dilihat dari apa? Dari 4 pilar. Yang pertama fisik. Fisiknya, fisik bukan berarti mainannya bagus, APE-nya bagus, tetapi ada ruangannya, ada gurunya, ada siswanya, dan ada kurikulumnya itu fisik. Kalau kurikulum saja tidak punya, sekolah nanti anak mau dibawa kemana? Ya. Kemudian yang kedua adalah proses. Di prosesnya, Bunda PAUD mungkin harus memonitoring sekali-kali kunjungan ke lembaga, bagaimana body language guru, bagaimana bahasa guru dalam menyentuh anak. Jadi jangan direncanakan dulu, nanti misalkan ada kunjungan Bunda PAUD dan itu akan dibuat-buat. Tapi dengan langsung tidak kita bisa mengawasi bagaimana sih sebetulnya proses di sana terjadi. Khawatir ada anak yang sulit atau ada anak yang terlantar nangis tapi dibiarkan itu tidak berkualitas. Atau misalkan hanya satu arah. Biasanya sekolah-sekolah yang sebutnya dengan konvensional ya, hanya guru saja, gitu. Hanya satu arah. Sementara kita harus sekarang ini yang berkualitas itu anak bisa merangkul guru. Jadi tidak ada jarak. Kita membersamai, bukan mengajari pada saat usia, sehingga anak tidak punya jeda. Kalau misalkan kita lihat di luar, anak itu punya kebebasan lebih dibanding
Kalau di luar malah anak tugaskan itu tidak sama. Kenapa? Kreativitas, inovasi itu terus dipacu. Nah, kita belum sampai di sana. Maka, oke, misalkan dengan diseragamkan, tapi bagaimana cara dulu? Apakah masih konvensional ataukah sudah lebih baik ya? Itu dalam proses. Kemudian yang ketiga, adanya keterlibatan parenting. Apakah di lembaga tersebut melibatkan orang tua dalam pendidikan putra putrinya? Minimal secara periodik orang tua hadir di sekolah. Misalnya dalam acara temu orang tua sebulan sekali atau per 2 bulan sekali. Bisa orang tua yang memberikan masukan ke guru ataupun guru yang memberikan masukan ke sekolah. Anaknya begitu. Jadi ada pertemuan antara orang tua dan guru. Nah, biasanya ini lembaga-lembaga merasa kesulitan untuk mengadakan parenting, terutamanya kesulitan dalam menyediakan amin. Maka di sekolah-sekolah umumnya ini jarang dilakukan. Nah, kami sekali pengumuman ini, Pokja Kota insya Allah nanti akan mengundang para ORMID untuk mengadakan seminar parenting yang dihadiri oleh 100 orang. Itu kita akan bagi ke ORMID. Mungkin di sini nanti ada Bunda PAUD bekerja sama dengan ORMID juga dalam salah satunya. Salah satu tugasnya Pokja PAUD menggandeng ORMID. ORMID itu siapa? Adalah para lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi. Jadi bisa Posyandu, RA, TK maupun PAUD formal dan non formal. Itu ORMID Bunda PAUD. Ini akan diberikan oleh Kota Bandung kalau tidak salah, penyelenggaranya Kota Bandung. Kita bekerja sama dengan Pokja PAUD Kota Bandung. Kota Bandung mengadakan web untuk seminar parenting bersama sebanyak sejumlah 100 orang selama 1 bulan. Sedangkan nanti ada ORMID yang diberikan kajian ke web proposal oleh kami, namanya Family Mother, lupa saya singkatannya. Mungkin kabar baiknya insya Allah nanti akan ada undangan. Kemudian yang terakhir di sini tadi sehat otomatis menggandeng seluruh unit yang berkecimpung di dalam kesehatan, baik itu DPJK, baik kesehatan, puskesmas dan sebagainya. Kemudian berakhlak karimah. Jadi jangan sampai badannya sehat tapi tidak cerdas. Badannya sehat, cerdas tapi tidak ceria. Banyak anak yang akhirnya larinya ke narkoba. Bukan anak yang tidak sehat, bukan anak yang tidak cerdas, tapi anak yang tidak ceria. Dia tidak mendapatkan hari-harinya yang menyenangkan, sehingga pelampiasannya ke narkoba. Sekarang ini kita sedang warning, mungkin lampu kuning ya Pak Camat ya, gitu. Kuning untuk remaja kita, sekian persen terkendala dengan narkoba. Mungkin mudah-mudahan tadi 10 sampai 15 tahun yang akan datang, generasi muda kita, generasi yang bebas narkoba, bebas prisek, dan berakhlakul karimah. Saya sekali lagi mengucapkan sama-sama berterima kasih kepada Camat Ciwandan, Bunda PAUD Ciwandan, beserta jajarannya, beserta seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Ciwandan. Itu saja mungkin dari saya.